Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dari Yeremia pasal 15 ayatnya yang ke-19. Karena itu, beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah untuk tetap berdiri kokoh dalam pendirian kita ketika ada orang-orang yang selalu berbisik untuk mempengaruhi kita. Dan realita itu juga dihadapi oleh Yeremia dalam pelayanannya. Betapa berat sekali sebagai pemberita firman di tengah-tengah suatu bangsa yang besar, ketika ia harus menyatakan apa yang Tuhan katakan kepada raja-raja yang lalim, kepada setiap warga bangsa itu yang melawan otoritas Allah. Tentu ketika kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang yang sedang sakit, dan sakit mereka itu berasal dari kesalahan dan dosa-dosa mereka, kemungkinan besar kita akan menjadi sosok yang paling dibenci di tempat itu. Serangan itu terjadi kepada Yeremia. Itu mengapa satu hal membuat Yeremia pernah mengatakan bahwa menyampaikan firman Tuhan ternyata itu memberatkan diriku. Dan itu hal yang dapat kita lihat, itu mengapa Yeremia lebih sering meratap dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Bagaimana cara Tuhan mendidik dan menghajar bangsa Israel begitu besar dan bertubi-tubi. Dan anggapan mereka, siapa yang pantas untuk disalahkan akan hal ini? Mereka tidak dapat melihat apa yang sedang Yeremia sering sampaikan, dan itulah pikiran Allah. Mengapa seseorang tidak bisa menjadi tenang atas apa yang mereka sedang perbuat? Karena dia tidak tahu apa yang sedang ia perbuat. Tetapi jika kita mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, kita akan lebih tenang karena kita tahu apa hasil dari apa yang kita kerjakan. Terserah orang lain berkata apa tentang kita, tetapi kita tahu hasil dari apa yang kita kerjakan. Bukankah itu akan menghibur saudara? Dan itu yang disampaikan Allah kepada Yeremia. Kekuatan itu harus berasal dari Allah, dan itu bertumbuh di dalam diri kita, sehingga setiap tugas pelayanan dalam pemberitaan firman kebenaran itu, segala tantangan yang terjadi dari luar itu memang berpotensi mempengaruhi seseorang. Tetapi karena kekuatan itu sudah berada di dalam kita, yakni apa yang disampaikan Allah, itulah kebenaran. Itu akan mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita hidup, dan mengubah cara kita untuk menyikapi setiap persoalan. Tuhan berkata kepada Yeremia, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Apakah saudara pernah berkata, aku menyerah Tuhan? Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kedua kepada saudara. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Lihatlah, menjadi penyambung lidah Allah adalah pelayanan dan pekerjaan yang menyampaikan hal-hal yang berharga, bukan omong kosong belaka. Tetapi ini menjadi perkataan yang sangat berharga.
Dan Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 bahwa apa yang telah diberikan Allah kepada kami adalah pelayan-pelayan damai. Kami sedang memberitakan kedamaian itu kepada setiap orang. Karena lewat kami, pemberitaan kedamaian itu kami sampaikan di dalam Kristus sebagai berita perdamaian itu, karena Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat berharga? Sehingga kita menjadi lebih sinkron memahami satu hal. Pelayan dan pemberitaan itu menjadi hal yang sangat penting bagi siapapun. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan firman Tuhan. Siapapun dia, ia sangat membutuhkan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena kemanusiaan kita akan dikoreksi hanya karena kebenaran. Jika kita tidak mengenal kebenaran itu, bagaimana kita akan kembali kepada Dia dan mengkoreksi diri kita yang sudah keliru? Maka kuatkan diri saudara. Berat menjadi orang yang mempertanggungjawabkan lewat kebenaran. Tetapi lihatlah, ada janji Tuhan kepada Yeremia. Aku akan menjadikan engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Meskipun mereka memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Inilah sukacita bagi kita, bahwa orang-orang yang benar itu, karena Tuhan berkata, kerjakan, maka ia tidak akan goyah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menjadikan kami menjadi pelayan dan penyambung lidah Allah. Kiranya Engkau memampukan kami, supaya kami tidak menjadi takut dan gentar, melainkan kami menyampaikan perihal ucapan-Mu yang sangat berharga itu kepada semua yang kami kasihi. Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi mereka. Mampukan kami Bapa, sehingga kebenaran itu akan membawa kami kepada hidup yang lebih baik. Terima doa kami dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.